Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang membangun karakter dan kekuatan personal dari kelas kepemimpinan G463. Adapun anggota kelompok 10, yakni saya sendiri, Fawaz Arfiki, dengan NPM 200810102001. Kemudian teman saya Rahmatul Amanillah dengan NPM 200830101002 dan Ahmad Ardiansyah dengan NPM 200830101008. Baik, yang pertama adalah materi membangun karakter. Membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, insan manusia atau masyarakat, sehingga menunjukkan sebagai dan tingkah laku yang baik, perengai dan tingkah laku yang baik berdasarkan Pancasila, di mana tujuannya nanti adalah untuk mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, untuk sifat pemimpin sendiri yang berkarakter, itu pemimpin harus punya kesadaran diri sendiri. Yang kedua, pemimpin harus punya rasa ingin tahu. Jadi dia harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi akan sesuatu. Terus yang ketiga adalah cerdas, cermat, dan tangguh. Pemimpin harus mempunyai kecerdasan, apalagi dalam membuat keputusan. Yang keempat, memiliki rasa kehormatan diri dan disiplin. Karena ketika dia memiliki rasa kehormatan pada dirinya sendiri, maka dia bisa dihormati oleh orang lain. Dan rasa disiplin. Seorang pemimpin harus disiplin dalam mengatur dirinya, juga mengatur anggotanya nanti. Yang kelima, yaitu mampu berkomunikasi, kreatif, percaya diri, dan inovatif. Selanjutnya yaitu bagaimana sih membentuk karakter kepemimpinan. Nah, untuk membentuk karakter kepemimpinan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah coba melakukan pemecahan masalah. Di mana dalam pemecahan masalah itu sendiri, kita harus bisa mengambil resiko dari masalah yang diambil, di mana sebuah keputusan yang diambil harus dapat ditanggung resikonya, baik itu kegagalan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengeluarkan diri dari zona nyaman. Dari keputusan yang diambil itu harus bisa sesuai dengan tujuannya. Jadi baik itu pada zona yang aman untuk diri kamu maupun yang tidak aman. Jadi harus bisa keluar dari zona yang nyaman. Yang ketiga yaitu berkomitmen memperbaiki diri, di mana ketika ada kesalahan dalam perjalanan kepemimpinan, suatu pemimpin harus bisa berkomitmen memperbaiki dirinya sendiri dengan melihat poin keempat, yaitu mengakui kesalahan dengan elegan. Selanjutnya tentang kekuatan personal. Untuk kekuatan personal sendiri yaitu sebuah kemampuan untuk tetap berkuasa dari visi hidup dan tujuan seseorang
serta memiliki pemahaman yang jelas tentang misi dengan cara mengembangkan diri untuk menjadi seorang ahli yang lengkap di bidang tertentu, serta antusias terhadap apa yang dilakukan. Nah, untuk sumber-sumber dari kekuatan personal dalam kepemimpinan itu ada 2 kategori. Yang pertama dari kekuatan posisi, di mana untuk kekuatan posisi ini ada 3 kategori lagi. Yang pertama, kekuatan karena adanya penghargaan atau hadiah, atau sering disebut reward power. Yang kedua, kekuatan karena memiliki kewenangan tertentu atau sering disebut legitimate power. Yang ketiga, kekuatan karena adanya hukuman yang diberikan atau coercive power. Untuk kategori yang kedua, yaitu kekuatan personal, di mana ada 2 sumber kekuatan personal dalam kepemimpinan, yaitu kekuatan karena memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu atau expert power. Yang kedua, kekuatan karena kepribadian yang menarik atau referent power. Next. Nah, untuk cara meningkatkan kekuatan personal diri ada 4 cara, yang mana yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan originalitas. Dari poin 1 ini banyak cara untuk mendapatkan kekuatan personal dari kreativitas yang bisa kita bangun, mulai dari kreativitas untuk menulis, kreativitas untuk mengembangkan ide-ide lainnya. Yang kedua yaitu keterbukaan mental. Di sini kita juga harus siap untuk menguji mental, baik itu dalam kondisi yang mental kita lagi down ataupun sedang dalam baik-baiknya. Yang ketiga, kecintaan belajar. Nah, dari kecintaan belajar ini seseorang dapat menggali ilmu dari banyak hal, baik dari membaca ataupun belajar dari seorang pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Lalu yang keempat, ketekunan. Ketekunan ini kelanjutan dari kecintaan belajar, yang mana semakin banyak kita belajar atau semakin kita tekun untuk belajar, maka kita dapat meningkatkan kekuatan personal diri kita. Selanjutnya. Baik, dari pemaparan materi tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, tindakan, dan perbuatan dari anggotanya, maka diperlukan karakter yang dapat menjadi inspirasi dan mampu menumbuhkan harapan dari bawahannya. Selain itu, pemimpin berkarakter juga memiliki visi dan misi yang jelas, sehingga mampu membuat skenario masa depan bagi bawahannya dan memperjuangkan skenario tersebut melalui perubahan-perubahan positif dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan baik. Sesuai dengan perkataan dari Gus Dur bahwa keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Kami kelompok 10, terima kasih sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.